apalagi gubernur yang sekarang. Nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat ini sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Dan saya tidak mau terjadi di Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah memimpin Purwakarta dirubah dari kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Gak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala, betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir! Kita semua sudah mendengarkan ya bagaimana provokasinya sang Imam Jumbuh. Aduh, kepada saudara-saudara kita yang ada di Jawa Barat, digiring sebagaimana Kang Deddy Mulyadi ini dinarasikan, diframing seolah-olah ini tukang membuat berhala, saudara-saudaraku. Seakan-akan mengajarkan kesyirikan di Jawa Barat. Ini fitnah yang keji, yang luar biasa. Tentu seperti itu kan, bagi yang berpikiran kritis dan waras. Tapi entah untuk jongosnya Habib Dobolowi, sekecil apapun celah mereka akan berulah. Ya kalau boleh dikatakan Imam Jumbuh ini akan memanfaatkan sekecil apapun untuk berulah gitu. Terus salahnya apa? Salahnya Kang Deddy Mulyadi di mana? Apa gara-gara bikin apa itu patung-patungan? Nah ini kan budaya tuh, budaya yang ada di Nusantara. Ini sangat berbahaya. Seumpama gara-gara bikin patung ya, terus digiring sebagai penyebar kesyirikan, bikin berhala, itu patung, itu gambar, tidak ada hubungannya dengan kesyirikan. Indonesia sudah mapan, sudah tahu tauhidnya bahwa kalau menyembah berhala itu haram, tidak boleh gitu. Sudah tahu semua gitu loh. Ini kurang kerjaan orang satu ini dan sangat berbahaya. Sangat berbahaya saudara-saudaraku. Makanya ini sebagai potret ya buat kita semua untuk menentukan pilihan. Bahwa siapa sih Imam Jumbuh ini? Dia itu orang yang tidak tahu diri, tidak tahu malu lah. Intinya seperti itu. Sudah dikasih tumpangan di negeri orang. Mereka kan asalnya dari Yaman sana. Kakek moyangnya itu kan berasal dari pendatang lah, dari sana. Ini masih berulah mengatakan Kang Deddy. Dan kalau kita cocokkan dengan rekam jejaknya Kang Deddy ini kan luar biasa, menghapus study tour, menghapus sesuatu yang dinilai kurang memberikan kemanfaatan, justru malah kemadorotan. Ini luar biasa, termasuk puncak Bogor itu digusur kan, yang tidak punya surat yang jelas itu. Tuh. Seharusnya bersyukur sebagai warga negara yang baik, program dari gubernur ya, itu ulil amri termasuknya, itu harus didukung gitu loh. Ini lagi-lagi Imam Jumbuh ini membidik ya, membidik seseorang yang dianggap musuh. Karena apa? Kang Deddy ini tidak mau ya menjadi jongosnya Habib Dobolowi. Intinya seperti itu. Tidak mau diperalat oleh mereka. Coba kalau kepala pimpinan ya yang mau diperalat, tentu aman saja. Mau bikin patung, mau bikin apa aman. Karena ini jelas ini termasuk ancaman kehadiran Kang Deddy. Dari awal beliau mencalonkan diri, Kang Deddy sudah diserang oleh gerombolan Rizik dan kawan-kawan ini dan jongos-jongos ini. Akan tetapi rakyat berhak menentukan pilihan. Bagi yang berpikiran waras tentu bisa mengeja mana yang harus didukung, mana yang harus dibuang ke kali.
Ini yang harus dicermati saudara-saudara. Jadi jangan sampai hari ini ya, tahun 2025 kita terkecoh dengan penampilan orang yang sok Islami, padahal isinya hanya tebar pesona, tebar hasutan, provokasi agar supaya anti dengan pemerintah yang sah, anti dengan ulil amri. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini tugas kita. Ini model-model orang seperti ini harus kita sikap. Jangan beri ruang dan waktu untuk menghasut saudara-saudara kita yang awam. Jangan beri panggung. Kita harus sepakat, jangan undang kabik, jangan beri panggung kabik. Ya isinya seperti ini. Ini sebuah potret. Kalau mereka kita beri panggung, wah, bagaimana nasib generasi muda kita yang akan datang? Wah, ngeri lah, ngeri. Akan berani dengan pemerintah dengan alasan yang diada-adakan oleh mereka. Ini kurang ajar ini orang-orang seperti ini. Ini khususnya saudara-saudara kami yang ada di Jawa Barat. Kehadiran Gubernur Jawa Barat ini luar biasa. Menghapus pajak yang sampai 18 tahun. Itu kan. Ini luar biasa ini. Ini jarang loh. Gubernur yang berani spekulasi seperti itu harus didukung karena programnya itu memberikan kemanfaatan langsung kepada rakyat gitu loh. Mengikuti orang-orang nggak jelas, rekam jejaknya nggak jelas gitu loh. Kok diikuti? Ini kewarasan kita itu dipertanyakan, dialokasikan kemana gitu loh. Seharusnya kan sampai situ kan, daya pikirnya itu, jangkauannya itu loh. Wah, apalagi diiringi dengan takbir gitu loh. Wah, kita semua sudah mendengarkan bagaimana hasutan dari Imam Jumbo ini. Hati-hati Jawa Barat, Bapak Ibu, hati-hati. Tuh, wilayah kita mau dijadikan berhala. Indonesia itu tidak punya rekam jejak menyembah berhala, justru golongan kalian orang Arab itu menyembah berhala gitu loh. Makanya melihat berhala ketakutan, imannya katanya hilang dan lain sebagainya. Aduh, ini orang-orang yang kolot maunya menang sendiri kan. Ini yang harus dijadikan catatan, terlebih saudara-saudara kami yang ada di Jawa Barat. Jangan tertipu penampilan. Sekali lagi, penampilan itu bisa diolah, bisa dipoles. Siapapun bisa pakai ngimamah sebesar ban Vespa. Siapapun bisa keluar-keluar teriak tobar takbir dengan dalih ini agama. Ini sangat berbahaya. Mereka membungkus fitnahnya, aksinya, gitu, framingnya dengan bungkus agama. Mereka tidak pernah lepas selalu tobar takbir. Ini salah satu bukti nyata yang harus kita sikapi, antisipasi. Jangan sampai ini mempengaruhi pola pikir kita semua. Terima kasih. Kita harus tetap mendukung Kang Deddy Mulyadi karena programnya ini sangat baik untuk umat dan masyarakat. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.